Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari dan waktu yang semua kita insyaallah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengharapkan rahmat dan barokah dari Allah tabaraka wa ta'ala ini, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepadamu wahai saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Keimanan dengan sebenar-benarnya keimanan. Ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan yang telah pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebuah praktek daripada bentuk keimanan dan ketakwaan yang telah pernah menghiasi sejarah peradaban generasi terbaik umat ini. Keimanan dan ketakwaan yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa saluran dakwah Tulung Agung yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa halallahu alaikum. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita semuanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selanjutnya menyempurnakannya, yaitu semuanya kepada kita semuanya. Saudaraku kaum muslimin, kita berharap bahwasannya hari ini kita telah melewati bulan Ramadan yang mulia. Kita sudah memasuki bulan Syawal. Kita telah berhari raya. Kita telah melewati bulan Ramadan yang dikabarkan penuh dengan keberkahan. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga bulan Ramadan yang telah dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Ramadan yang telah dikirimkan dan telah kita lewati betul-betul menjadikan kita sebagai hamba yang amalan kita diterima pada saat bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani
wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada hikmah, yaitu disyariatkannya berpuasa pada bulan Ramadan, bulan yang agung dan mulia, yaitu berupa perealisasian ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tujuan, yaitu supaya hamba-hamba tersebut ketika diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman yang sudah sama-sama kita ketahui. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan diharapkan ketika hamba telah menjalankan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala tersebut terrealisasi dalam kepribadian seorang hamba tersebut. Saudaraku kaum muslimin, mereka para salafus saleh telah datang kabar kepada kita tentang mereka, bahwasannya pada saat-saat seperti hari ini, yaitu saat-saat ketika Ramadan telah meninggalkan mereka, dikabarkan mereka para salafus saleh, mereka itu kalau datang bulan Ramadan hati mereka senang, dan ketika Ramadan meninggalkan mereka, hati mereka itu bersedih. Itu dikabarkan dan berita itu sampai kepada kita. Dahulu para salaf, dari orang-orang yang beriman dari generasi terbaik ini, mereka sangat merasa kehilangan ketika bulan Ramadan meninggalkan mereka. Mereka seperti kehilangan rasa bahagia yang tidak tergantikan, yang mana ketika mereka melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan, mereka melakukan amal kebaikan selama bulan Ramadan. Tidak sedikit dari para ulama dan orang-orang saleh yang mengungkapkan kesedihan dan tangisan mereka ketika bulan Ramadan telah meninggalkan mereka. Banyak disebutkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya kita kutipkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, menyebutkan bahwasannya mereka para salafus saleh, mereka bersedih dan betul-betul bersedih. Mengapa mereka bersedih? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'un. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala ala firaqihi, ketika berpisah dengan bulan Ramadan, dumu'un, yaitu tajri, dumu'un, mengalir, air mata mereka mengalir. Wa huwa la yadri, mereka menangis karena mereka tidak tahu lagi hal baqiyalahu fi umrihi ilaihi ruju', apakah mereka dijamin akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia tersebut. Mereka bersedih ketika Ramadan tersebut meninggalkan mereka. Disebutkan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali, qulubul muttaqin, hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ila hadha syahr tahin, yaitu mereka hatinya sangat cinta kepada bulan Ramadan yang mulia tersebut. Jadi kita pahami dari sini kabar dari para ulama bahwasanya kesedihan yang mengantarkan kerinduan kembali, kesedihan yang membuat mereka rindu kembali bertemu dengan bulan Ramadan tersebut muncul di dalam hati mereka para salafus saleh. Demikian hikmah yang kita dapat dari penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali tersebut. Demikianlah, dan memang demikianlah seharusnya seorang yang mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seorang muslim, seorang mukmin, selayaknya dia menghayati keberadaan bulan puasa itu sebagai madrasah imaniyah. Mereka senang ketika jiwanya terdidik ketika diutusnya bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang menterbiasa seseorang berpuasa untuk mudah melakukan amal saleh dan ibadah serta bersungguh-sungguh, yaitu dalam menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin, pada saat-saat seperti ini, ketika Ramadan telah meninggalkan kita, banyak yang menyebutkan bahwasanya Idul Fitri
atau yang disebut dengan hari raya itu sebagai hari kemenangan. Banyak yang mengatakan bahwasanya hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Namun pertanyaannya, benarkah kita telah menang dengan sesungguhnya? Benarkah amal kita di bulan Ramadan yang telah kita kerjakan, yang telah dikabarkan Ramadan banyak ampunan, apakah benar amal kita telah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah benar amalan kita di bulan Ramadan tersebut telah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan? Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Pengaruh baiknya puasa Ramadan dahulu dikabarkan begitu membekas di hati para salafus saleh. Mereka melaksanakan bulan puasa tersebut dengan berpuasa Ramadan. Kemudian ketika Ramadan meninggalkannya, mereka bersedih dan akhirnya muncul kerinduan untuk mereka senantiasa beramal soleh pada bulan-bulan yang setelah dari bulan Ramadan tersebut sebagai bentuk ganjaran dan dari semua amalan yang mereka telah lakukan. Ini disebutkan dan kita kutipkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Benarkah kita telah melakukan atau mendapatkan kemenangan hari ini? Benarkah amal kita telah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sesungguhnya seharusnya hal ini membuat kita semakin rindu kepada bulan Ramadan dan ingin mengulanginya dan mengulanginya kembali. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah amalan kita yang kemarin telah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu apakah amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu bahwasannya amalan kita telah dijadikan satu bentuk simpanan bagi kita nanti untuk kita kebahagiaan di akhirat kita kelak. Namun para ulama menyebutkan ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda di mana ketika seorang hamba amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalnya disampaikan dalam pembahasan yang berbahagia ini, kita kutipkan sebuah penjelasan dari beliaunya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau menyebutkan walihadza, di dalam penjelasan tentang apakah seorang hamba amalannya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala di bulan Ramadan, dzakara al-ulama anna min amarati qabulis siyami wal qiyami, di antara tanda diterimanya amalan seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, wal qiyami, dan di antara tanda bahwasannya ibadah seseorang qiyamul lailnya di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, antahsun hadul abdi ba'da Ramadan. Apa tandanya? Disebutkan oleh beliau, tandanya adalah ketika keadaan seorang hamba menjadi baik ba'da Ramadan, amalannya menjadi baik, ibadahnya menjadi baik. Yang dahulunya dia menjadi orang yang kurang baik menjadi lebih baik dari yang sebelumnya setelah bulan Ramadan meninggalkannya. Ini di antara tandanya. Fa idza kanat qabla Ramadan sayyi'ah, ketika ada seorang hamba, kata beliau, seorang hamba yang qabla Ramadan sayyi'ah, sebelum datang Ramadan bertemu dengan dirinya dia dalam kondisi atau orang yang buruk, jelek, takunu ba'dahu hasanah. Tetapi setelah datang bulan Ramadan, dia menjadi orang yang baik di dalam amal dan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in kanat qabla Ramadan hasanatan, kalau orang tersebut sebelum datangnya Ramadan dia sudah tergolong sebagai hamba yang baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa innaha ba'dahu takunu ahsan. Ketika Ramadan meninggalkannya, ciri di antara bahwasannya amalan seseorang tersebut diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal dahulu dia sudah menjadi orang yang baik dalam amal dan ibadahnya, maka setelah Ramadan datang dan meninggalkannya, dia menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu di antara tanda-tanda bahwasanya amal seseorang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hada min amaratil khairi wa alamatihi. Inilah tanda
tanda kebaikan yang telah dicapai oleh seorang hamba tersebut. Adapun kata beliau sebaliknya, wal iyadu billah, beliau berlindung kepada Allah tabaraka wa taala karena beliau akan menjelaskan sesuatu yang buruk dan jelek. Idza sa'at halul insan, ketika seorang hamba kondisinya buruk ba'da Ramadan, setelah dia ditinggalkan oleh bulan Ramadan, padahal dia telah melaluinya, padahal telah dia melewatinya bulan Ramadan tersebut, wa wajada nafsahu muqbilah 'alal ma'asi, dan dia mendapati dirinya bahkan setelah bulan Ramadan dia banyak melakukan maksiat-maksiat, wal iyadu billah, wadzunub, dan dia banyak melakukan dosa, wa 'alat tafriti fit ta'ati wal wajibat, dan banyak yaitu terlewat mengabaikan fit ta'ati wal wajibat, dia melalaikan atau meninggalkan ketaatan dan kewajiban-kewajibannya kepada Allah tabaraka wa taala, wal faraid, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban, fahadhihi, maka hal tersebut laisat min alamatil khair, itu menandakan dia sedang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin, penjelasan ini sama seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya di antara tanda amal seseorang, dalam hal ini kita bicarakan adalah tanda kebaikan amal seseorang diterima pada bulan Ramadan adalah inna min thawabil hasanati hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara ganjaran sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah apa? Dia akan diberikan kemudahan melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, dan di antara tanda atau balasan dalam kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia akan banyak atau mudah melakukan keburukan-keburukan yang berikutnya. Apa maksudnya? Jadi seseorang yang barangkali dia tidak berhasil melakukan kebaikan pada bulan Ramadan, disebutkan bahwasannya dia mungkin banyak melakukan hal-hal yang menyelisihi perintah Allah tabaraka wa taala. Dalam bahasa lain dia melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kata beliau menjelaskan innal ma'asi, bahwasannya kemaksiatan sungguh tazra'u amsalaha. Kemaksiatan itu akan mendatangkan kemaksiatan yang berikutnya. Wa tuwallidu ba'daha ba'dha. Sebuah kemaksiatan, sebuah dosa akan mendatangkan dosa yang berikutnya. Hatta ya'izza 'alal 'abdi, sampai seorang hamba kemudian dia kesulitan, yaitu mufaraqatuha wal khuruju minha, sulit keluar dari dosa-dosa tersebut. Nah, ini diantara tanda apakah amalan kita diterima pada bulan Ramadan, yaitu diukur sejauh mana kebaikan seseorang tersebut di bulan setelah dari bulan-bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin, karena itu merupakan dan termasuk perkara yang harus kita lakukan sesudah bulan Ramadan ini meninggalkan kita. Bahwasannya adalah seorang yang bersungguh-sungguh untuk terus melakukan kebaikan itu adalah harus diteguhkan di dalam diri kita masing-masing. Para ulama salaf menjelaskan bahwasannya beribadah itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Orang yang barangkali terluput tidak melakukan banyak hal kebaikan pada bulan Ramadan yang lalu, marilah kita lakukan pada saat ini. Karena apa? Para ulama salaf menjelaskan bi'sal qaum, jelek atau sungguh jelek satu kaum la ya'rifun Allah, satu kaum yang dia tidak mengenal Allah, maksudnya tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala illa fi Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan saja. Ini dijelaskan oleh para ulama demikian. Misalnya ditegaskan di sini oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau pernah ditanya tentang perkara hal ini. Beliau menyampaikan atau disampaikan kepada beliau tentang ungkapan para salaf ini. Su'ila ba'dus salaf an qaumin yata'abbadun.
Para salaf pernah ditanya tentang satu kaum yang mereka hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajtahidun fi Ramadan. Mereka juga hanya bermujahadah, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada bulan Ramadan saja. Fa idza kharaja Ramadan, ketika Ramadan meninggalkan mereka, taraku, mereka juga meninggalkan seluruh ibadah yang mereka pernah lakukan. Makanya para ulama ketika ditanya tentang satu kaum yang berperilaku seperti ini, mereka menyampaikan bi'sal kaum, sungguh jelek kaum yang la ya'rifunallah, sungguh jelek satu kaum yang tidak mengenal Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala illa fi Ramadan, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan penjelasan tentang hal ini betul adanya disampaikan oleh mereka para salafus saleh. Yakni, kata beliau menjadikan penjelasan yusalli fi Ramadan. Beliau mencontohkan demikian. Orang yang seperti ini misalnya mereka itu sholat pada bulan Ramadan. Wa yatrukus sholah fi ma siwa Ramadan, mathalan, kata beliau. Tetapi setelah bulan Ramadan meninggalkan mereka, seolah-olah musim ketaatan itu telah pergi. Mereka meninggalkan sholat, maka ini yang disebut dengan fahada, yang disebut dengan bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum. Li'annahum kafaru bihada, karena banyak mereka mengingkari tentang kewajiban sholat tersebut, yaitu mereka tinggalkan setelah bulan Ramadan meninggalkan mereka. Dan ini merupakan sebuah pengingkaran kepada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi inilah keadaan yang terjadi pada sebagian orang. Ada ternyata, tidak hanya hari ini, ternyata dahulu pun juga dikabarkan pernah ada orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya pada bulan Ramadan saja. Ikhwan fillah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr menyampaikan mengapa manusia melakukan seperti itu. Kata beliau dalam khutbahnya ini menyampaikan, wa rabbu Ramadan huwa rabbu syuhur kulliha. Padahal Rabb yang mereka sembah di bulan Ramadan itu adalah Rabb yang ada juga pada bulan-bulan seluruh di antara bulan-bulan yang ada. Al-ma'budu fi Ramadan, ma'bud fi syuhuri kulliha. Wal faraidun fi Ramadan wa fi ghairihi. Kewajiban yang mereka kerjakan adalah kewajiban yang sama yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada bulan-bulan yang lainnya. Wal muharramat, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah muharramat fi Ramadan wa fi ghairihi, dan adalah larangan yang juga dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada bulan-bulan selain bulan tersebut. Oleh karena itu, salah satu ungkapan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa ketika berlalunya bulan Ramadan dari kita, itu bukan berarti berlalu pula ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika bulan Ramadan telah meninggalkan kita, bukan berarti kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada ketaatan. Ketaatan tetaplah ketaatan, dan ibadah tetaplah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala, kewajiban manusia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah sampai ajal kita menjemput. Allah menjelaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang, yaitu yang diyakini. Apa maksudnya? Yaitu ajal. Ikhwan fillah, bukan berarti orang yang juga sudah banyak melakukan kesalahan adalah mereka salah selamanya. Maksudnya dalam hal ini barangkali ada sebagian kita yang mungkin terluput, tidak melakukan banyak hal di bulan Ramadan yang kemarin. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, selama kita diberikan untuk kita bisa hidup di dunia ini, kesempatan itu masih ada. Di antara kita barangkali juga ada yang terluput, banyak meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang kemarin. Sesungguhnya masih ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan barangkali ada yang beranggapan bahwasanya dengan berlalunya Ramadan, bahwasanya berlalu pula musim ketaatan ini, marilah kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbaiki untuk kita senantiasa meningkatkan amal kita, ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada di antara kita yang dalam kesempatan bulan Ramadan ini masih banyak hal yang belum dilakukan, belum mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali ketika Ramadan diutus kepada kita ini belum juga mendatangkan ketakwaan di dalam hati kita. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya dia telah melakukan kedzaliman diri mereka sendiri dengan tidak mau taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Bukan berarti setelah kita melakukan banyak atau melalaikan hal-hal yang banyak dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah terputus yaitu rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janganlah kemudian berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'ah. Barangkali marilah kita banyak dan memperbanyak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, innahu huwal ghafurur rahim. Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Allah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ikhwan fiddin, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang mulia. Demikianlah. Jadi meskipun barangkali kalau kita melihat para generasi salafus saleh, mereka itu meskipun mereka juga amal mereka adalah sesuatu yang barangkali tidak ada duanya di generasi-generasi yang berikutnya. Mereka para salafus saleh itu kana salaf. Mereka para generasi para salafus saleh itu yajtahiduna fi a'malil khair. Mereka itu adalah orang yang senantiasa bersungguh-sungguh, kuat di dalam apa? Fi a'malil khair, di dalam beramal atau melakukan amal kebaikan. Namun apa yang terjadi? Beliau para salafus saleh itu wa ya'udduna anfusahum, namun mereka itu masih saja menganggap diri mereka minal mufritinal mudnibin, masih menganggap diri mereka itu orang yang kurang, yang lalai, orang yang banyak melakukan dosa. Namun jangan sampai seperti kita, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa nahnu ma'a isa'atina. Kita yang di sini amal juga tidak seberapa dengan dosa-dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan, na'udzu anfusana minal muhsinin. Jangan sampai yaitu menganggap, yaitu merasa sudah banyak amalnya. Jadi bertaubat kepada Allah, merasa kurang dengan amal yang kita lakukan itu adalah sifat yang pernah dilakukan dari generasi para salafus saleh. Ini adalah tidak lain tidak bukan untuk memunculkan supaya kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri dari mereka memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, maksudnya adalah hasibu anfusakum, hisablah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi menghisab diri, mengintrospeksi diri, apakah dan apa yang sudah kita berbuat itu adalah sifat dari yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wanzuru madza khartum, yaitu apa? Lihatlah, wanzuru madza khartum, apa yang kalian telah siapkan li anfusikum, untuk diri kalian. Berupa apa? Minal a'malis shalihah
berupa amal saleh liyaumi ma'adikum, yaitu pada hari nanti kalian akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Wa aradakum ala rabbikum, dan pada satu hari yang seluruh amal kalian nanti akan dinampakkan dan dihadapkan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi introspeksi diri maksudnya. Meskipun bulan Ramadan telah meninggalkan kita, masihlah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena seluruh manusia akan menyesal. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Imam At-Tirmidzi menulis dalam kitabnya bahwasannya Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, "Ma min ahadin." Tidak ada seorang pun yamut yang nanti dia meninggal dunia illa nadima, kecuali pasti dia akan menyesal. Qalu, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyesalannya wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjelaskan, "In kana muhsinan." Ketika dia tergolong sebagai seorang hamba yang baik, yang senantiasa menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, yang senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala, nadima, dia juga tetap masih akan menyesal. Kenapa? Alla yakun izdad. Dia akan menyesal mengapa dahulu dia tidak menambah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang akan dia panen dan menguntungkan dirinya nanti ketika dia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ini orang yang melakukan kebaikan. Bagaimana dia orang yang tidak melakukan kebaikan dan senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala? Kata Rasulullah, "Wa in kana musian." Kalau dia tergolong orang yang buruk perangainya, senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala, nadima, dia juga akan tetap menyesal. Alla yakun naza'ah. Mengapa dahulu tidak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut? Dia menyesal mengapa dahulu tidak mengerjakan perintah Allah tabaraka wa taala tersebut. Demikianlah. Jadi introspeksi setelah Ramadan meninggalkan adalah pernah dicontohkan oleh generasi para salafus saleh. Mereka menyesal dan takut tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan karena merasa amalnya kurang dan kurang. Mungkin ini apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan muhasabah diri buat kita semuanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan hari ini. Wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan-kebaikan setelah hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan hari ini. Wa syarri ma ba'dah, dan keburukan-keburukan setelah hari ini. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang mana agama itu adalah ismah bagi kami, benteng bagi kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah urusan dunia kami yang mana di dunia itu kami hidup. Wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah urusan akhirat kami yang kemana ke akhiratlah kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalaulah engkau panjangkan umur kami ya Allah, jadikanlah umur yang panjang untuk senantiasa melakukan amal kebaikan dan amal soleh untuk mengharap ridhamu ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Dan jika ajal telah engkau kehendaki ya Allah, jadikanlah itu sebagai satu bentuk istirahat kami dari segala bentuk kemaksiatan kepadamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.